Selamat pagi. Hari ini cuacanya merawan dan mendung, ya, agak mendung ini. Oke. Nah ini bunganya mekar semalam, Wijaya Kusuma. Mungkin teman-teman sekalian ada yang punya pohon sirsak, tapi pohon sirsaknya ini kok nggak berbuah gitu ya. Udah bertahun-tahun tumbuh, berbunga, tapi bunganya rontok, nggak jadi buah gitu. Terus gimana sih caranya supaya jadi buah gitu ya? Nah, coba kita naik dulu. Nah ini ada bunganya, tumbuh kan ya, tapi nggak jadi buah. Kok nggak jadi buah seperti ini gitu? Kenapa ya? Padahal udah tua itu, udah bertahun-tahun, tapi kenapa nggak berbuah? Malah berbuah, jadinya seperti ini, kadang ada bengkok. Nah kayak gini juga nih. Nah seharusnya nih, buah sirsak yang kayak gini ya, dia lurus ke bawah, nggak bengkok. Nah, ya nggak seharusnya sih, emang harus yang bagus gitu ya, yang kelihatannya lebih estetik gitu ya. Nah ke bawah gitu, seperti ini. Kenapa ya? Nah, itu ada bunga. Nah ini ya, dia udah matang ini bunganya nih. Nah, udah pecah itu kelopak bunganya. Sekarang kita cari tahu dulu bagaimana sih struktur morfologi bunga sirsak itu. Bunga sirsak itu termasuk bunga yang sempurna. Jadi terdapat si betinanya, yaitu kepala putik dan serbuk sari sebagai pejantannya. Namun putik dan benang sari ini matangnya tidak dalam waktu yang bersamaan, makanya sulit terjadi pembuahan atau penyerbukan. Nah, ini adalah fase si betina atau si putiknya itu mulai matang atau puber, ditandai dengan kelopak bunganya itu pecah. Nah, ini aduh susah. Nah, pecah seperti ini. Nah, dia udah mulai matang. Dan biasanya si kepala putiknya itu ada lendirnya. Nah, jadi waktu matangnya itu ketika mulai pecah seperti ini, nanti sampai sini mulai kebuka dan lendir di kepala putiknya itu mengering. Lalu kemudian dia memasuki fase jantan. Nah, bunga yang kecil ini biasanya sih lama fase betinanya itu dia cepet. Sedangkan yang besar, yang seperti ini ya, yang kelopak bunganya bengkok juga ini ujungnya, dia masa pubernya itu si betinanya agak lama biasanya ya. Dan ini ketika memasuki masa pejantan ya, benang sarinya mengeluarkan serbuk sarinya, mulai rontok itu serbuk sarinya. Nah ketika tidak terjadi penyerbukan ya, nah ini benang sarinya udah rontok dan tidak terjadi penyerbukan, maka si bunga ini nantinya kering ya, dia tidak jadi buah. Nah itu salah satu penyebab tanaman sirsak tidak berbuah. Buah sirsak itu bersifatnya yaitu sejati majemuk. Artinya apa? Dia itu sebenarnya satu bunga ini banyak buahnya ya, tapi dia bergabung menjadi satu. Nah, ini makanya dia kepala putiknya ini banyak ya, bakal buahnya kan kepala putik itu. Nah, makanya kadang ada yang bengkok itu karena dia penyerbukannya tidak rata. Nah, bila di pohon sirsak
kalian ada semut, ini tidak apa-apa, karena semut ini salah satu serangga yang membantu dalam penyerbukan bunga sirsak. Ya, salah satunya nih, serangga yang membantu penyerbukan bunga sirsak. Nah, biasanya kalau yang nggak ada semutnya itu dia sulit untuk menjadi buah secara alami. Nah, kemarin mendung, sekarang cuacanya cerah nih ya, agak panas. Dan ini ada bunga yang rontok, kelopak bunganya. Tandanya berarti ada benang sari, serbuk sari yang sudah matang. Oke, kita ambil. Ini peralatannya yaitu kita cup. Ini cup ini ya, dan kuas. Oke, sekarang kita ambil serbuk sarinya dengan cara seperti ini ya, digoyang-goyang, nanti dia jatuh di cup itu serbuk sarinya. Nah, itu yang putih-putih itu, agak kuning ya, putih kuning-kuning itu. Oke, kita ambil lagi, kita goyang-goyang cupnya. Oke, ini yang sudah terkumpul. Nah, serbuk sarinya, nah ini. Nah, nih, yang kecil-kecil ini. Sedangkan ini adalah benang sarinya, yang ini nggak kepake ya. Nah, ini. Nah, ini serbuk sarinya nih. Kalau misalkan mau disimpan, kita harus menutup rapat agar tidak berjamur. Dan kita taruh di lemari pendingin. Seperti ini ya, agar tahan lama. Nah, ini bunga yang rontok, contohnya tidak terjadi pembuahan, dia akan rontok. Biasanya rontok karena karena ini gak tahu rontok kenapa, dia masih seger sih kelihatannya. Nah, kalau yang ini dia udah kering, dia rontok sendiri, gagal pembuahan seperti ini. Nah, ini nggak tahu jatuh kenapa. Nah, ini aduh, fokus nggak bisa fokus nih. Nah, itu kelihatan ya, kepala putiknya banyak, tapi ini udah terlalu tua, tidak bisa dibuahi lagi. Nah, ini ya kepala putik, dan ini bekas benang sari pejantannya yang udah rontok. Salah satu syarat untuk terjadinya buah yaitu adanya terjadi proses penyerbukan, yaitu serbuk sari menyentuh kepala putik ya. Nah, ini caranya, salah satunya yaitu dengan kita bantu agar jadi buah yang maksimal. Pakai serbuk sari yang kita ambil dari bunga lain yang tadi kita ambil itu. Lalu cari bunga yang kepala putiknya siap. Lihat kepala putiknya. Ternyata kepala putiknya sudah terlalu matang ini, udah tua tuh, lihat. Dan kering, dan ini nggak layak untuk proses penyerbukan. Bunganya kecil, makanya dia fase betinanya itu singkat. Nah, itu yang udah jadi buah tuh ya. Nah, itu buah sirsak hasil penyerbukan yang saya bantu dengan menggunakan kuas. Lihat buahnya tuh ya, bagus, rata ke bawah. Oke, kita ke bunga ini. Nah ini ya, kelopak bunganya kecil ini, makanya dia fase betinanya cepat. Si kepala putik itu cepat mengering dia dan memulai fase jantan. Benang sari mudah mulai tumbuh dan nanti akan menghasilkan serbuk sari yang nanti kita kumpulkan. Oke, nah ini adalah bunga yang siap untuk dibuahi. Kepala putiknya tuh, lihat ada berlendir ya, ada lendir-lendirnya. Nah, ini tandanya siap untuk dibuahi. Lihat ya, dan bunganya juga besar kelopaknya. Oke, sekarang kita kuasnya
kita bersihkan dulu ya, semprot dengan alkohol supaya steril ya, supaya nggak ada cendawan bibit jamur yang tumbuh nantinya yang menyebabkan kegagalan proses penyerbukan ya. Kemudian kita biarkan nggak kering atau kita lap pakai tisu. Nah, ini ya serbuk sarinya yang sudah kita ambil. Kita tempelkan ke kuas serbuk sarinya seperti ini. Biarkan menempel. Nah, seperti ini ya serbuk sarinya tuh ya. Nah, tuh lihat. Dia menempel di kuas serbuk sarinya. Nah, ini si jantan ini. Nah, sekarang kita oleskan ke kepala putiknya seperti ini ya. Dioleskan secara merata. Kalau nggak merata nanti bengkok jadinya. Oke, ya seperti itu. Dan kita kasih label. Nah, sekarang tanggal 16 Maret 2022 ya. Nah, ini kita kasih label di tangkai bunganya seperti ini ya. Mudah-mudahan ini nggak ada kendala lagi dan akan menjadi buah. Agak susah nih mega kameranya nih. Oke, tunggu dulu ya Pak. Aduh. Nah, seperti ini ya. Tertandai. Nah, ini ada bunga lain tapi kecil. Nah, ini biasanya sih putiknya itu udah. Nah, lihat. Dia udah kering. Ya, jadi cepet dia masa ininya. Masa matang apa sih? Ya, masa betinanya cepet lah ya. Ini keburu tua. Nah, di atas juga ini ada nih kecil nih. Nah, coba kita lihat nih kepala putiknya. Nah, tuh kan kepala putiknya dia mengering. Jadi dia cepet. Makanya kita sebut saja yang kecil ini jantannya gitu ya. Jadi nanti kita ambil jantannya dari sini. Nah, ini ada kutunya itu kan. Ini adalah contoh buah sirsak yang jadi ya. Ini lumayan lama ya. Tas 1 bulan lebih ya untuk menjadi buah seperti ini. Dan ini tangkainya saya tandai dengan selotip. Nah, ini nggak tahu nih, nggak ada tandanya, udah rotok sendiri. Moga aja dia terjadi penyerbukan secara alami oleh semut jadi buah. Nah, lihat ini hasilnya tuh kan simetris ke bawah. Dia turun ke bawah ya. Oke, yang ini hasil bunga penyerbukan yang lain, penyerbukan buatan yang lain nih hasilnya. Ini ada selotipnya dan ini juga nih. Nah, jadi kemungkinan berbuah itu ada ya, cuma nggak 100%. Tergantung ya takdir. Nah, ini lurus. Nah, ini yang bagus nih. Nah, dia ke bawah kan, rata dan simetris. Ini kecil sih, jadi nutrisi ke sini nih. Yang bagus tuh kalau bunganya dia tumbuh di batang utama gitu ya. Dia akan besar gitu ya, kemungkinan besar itu buahnya kemungkinan besar itu dia ya hampir besar kemungkinannya buahnya itu besar. Ngejelimet. Oke ya, sekian, terima kasih telah menyaksikan video ini.